Nabi Isa itu memberikan nasihat yang diabadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu keren Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang yang baik itu orang yang tidak sungkan, tidak merasa kecil ketika menukil ucapan kebaikan orang lain. Paham? Zaman sekarang ini kalau kita apik sidik semua kan menurut saya, nggak mau ngutip ucapan orang lain, nggak mau ngutip ucapan ulama lain, nggak mau mengutip ucapan orang yang soleh lainnya, maunya dipek sendiri, menurut saya. Tapi justru dalam syariat dikatakan al-alimu man hasunan naql. Orang alim adalah orang yang pandai menukil. Semakin banyak dia mengutip, pandai mengutip, itu namanya orang yang alim, orang yang punya ilmu. Nabi Muhammad beliau Rasulullah SAW mengutip ucapan Nabi Isa alaihissalam. Padahal beliau Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, ciptaan Allah yang terhebat, ucapannya paling luar biasa. Tapi dalam menasehati mau mengutip ucapan orang lain. Nah, ini tanda-tanda orang alim, orang berilmu. Jangan justru ketika mengutip namanya dihilangkan. Menurut saya, padahal jiplak ucapannya Edwin. Nah itu tidak pas itu. Termasuk khianah. Orang yang punya sifat khianat. Ya punya sifat khianat. Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW menyatakan, Nabi Isa pernah menasehatkan. Nabi Isa AS pernah menasehatkan. Anas manusia itu mu'afan wa mubtalan. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama manusia yang selamat. Yang selamat. Kelompok kedua manusia yang mubtalan, kena bala. Bala itu apa? Ujian yang sifatnya enggak enak, itu bala. Loh, ada ujian tapi sifatnya enak. Sugih, itu ujian. Tapi enak atau enggak enak? Enak. Punya suami tampan, ujian. Enak enggak, Bu? Kok enggak jawabnya di atas? Mas-mas ini punya istri cantik, ujian. Enak enggak? Jenengan pilih mana? Diuji punya istri cantik atau diuji punya istri jelek? Ibu-ibu pilih mana? Diuji punya suami ganteng atau diuji punya suami buruk rupa? Dua-dua ujian, tapi disebut bala. Bala itu kalau memang dohirnya tidak enak. Apa itu? Sakit, ya, terlilit hutang. Nah itu juga bala itu. Hutang banyak, nggak bisa nyaur, nggak bisa bayar. Itu ujian. Apalagi dicopot dari jabatan gubernur, kemudian tiba-tiba dipenjarakan. Ya itu ujian. Apalagi punya barang diambil orang, hilang. Ya, motor dicuri, mobil tercuri, ya, simpanan duit dicuri. Ini juga ujian. Semua yang enggak enak. Manusia tidak lepas dari dua kelompok ini. Kelompok yang diuji atau kelompok yang selamat. Pertanyaan saya, kita pengen termasuk yang mana? Yang diuji atau yang selamat? Harus berupaya jadi yang selamat. Jangan justru minta, ya Allah beri aku ujian. Ngawur kamu. Gak boleh nantang Allah minta ujian. Terus mintanya apa? Al-afiyah. Ya Allah marzuqnal afiyah. Ya Allah beri aku afiyah, selamat. Beri aku selamat. Yang jadi masalah seringkali kita nggak paham, diberi miskin itu selamat. Seringkali kita nggak paham, diberi sakit itu selamat. Jadi selamatnya dalam sakitnya, luar biasa. Kalau sehat edan, sehatnya itu ngeri, sehatnya banyak maksiat, dikasih sakit selamat. Pilih mana? Sakit selamat atau sehat nggak selamat? Tetap pilih sehat, selamat. Pokoknya ilmunya kita selamat ya, minta selamat. Yang terbaik sehat, selamat. Cuman yang mau kita bicarakan malam hari ini yang zahirnya betul-betul gak enak dan itu memang gak enak.
sakit yang tak kunjung sembuh, yaitu ujian. Nah, biar kita nggak kena ujian yang begitu-begitu, ada kiat-kiat dari Nabi Muhammad SAW. Ada tips, kalau dalam bahasa orang ke orang lain tips, tapi kalau dari Kanjeng Nabi bukan tips, tapi ini betul-betul nasihat, ya, metode yang pasti. Kalau dijalankan hasilnya seperti yang sudah disampaikan. Salah satu di antaranya, malam ini cuma satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan tambah nggak diamalkan. Satu tok, satu jurus ini dipakai. Jawabannya selamat. Selamat sama selamat beda. Loh, kalau selamat punya banyak makna, betul kan? Kalau selamat, selamat. Kalau selamat kan selamat jalan berarti ya mati. Selamat jalan saudaraku, semoga engkau hidup bahagia di alam sana. Berarti meninggal dunia. Jenengan mau dapat selamat yang seperti itu? Enggak mau. Tapi ini selamat dalam arti betul-betul selamat. Ya, betul-betul selamat. Caranya bagaimana? Satu saja. Cuman satu kata. As-shadaqah. Sedekah. Nah, cuman dengar kata sedekah, kita ini suka langsung mikir sedekah cara menambah rezeki. Ya toh? Nah, Habib Novel lain. Sedekah cara untuk selamat. Rezekimu nambah gak selamat, ruwet mas. Betul kan? Dan kalau rezeki nambah karena sodako nggak usah dipikir. Masa sama Allah jenengan kok pakai hitungan-hitungan? Sudah toh yakin, ya mesti ditambah sama Allah. Oh, judulnya itu jual beli sama Allah kok. Ya, kamu menjual, Allah yang membeli. Allah kalau beli itu ngasih untungnya loh lebih. Jadi kalau bab sedekah nggak usah dihitung berapa kali ya, nambahnya berapa, nggak usah. Kalau kamu hitung, hitunganmu terlampau sedikit, makanya kamu dapatnya sedikit. Tapi kalau nggak kamu hitung, Allah ngasihnya luwe-luwe, lomo. Ini dia nggak hitungan sama saya. Malaikat buat dia kaget. Pilih mana? Dibuat kaget sama malaikat atau biasa-biasa saja? Buat kaget. Tapi ada satu yang kita minta betul dengan sedekah. Apa itu? Ini. As-shadaqatu tasuddus sab'ina baban minas su'. Sedekah itu, kama qala sallallahu, sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah itu mampu tasuddu, menutup, sadda yasuddu saddan, nutup. Jadi ada lubang ditutup. Sedekah itu mampu menutup, ya, 1 atau 10 atau 5 atau 20, bukan 1, bukan 5, bukan 10, 20. Sab'ina baban minasu, 70 pintu keburukan ditutup dengan satu sedekah. Keren. Gila, kita kalau dengar gini ya, ngono dok, tapi ora paham. Enggak ada rasonya. Jadi kalau belum masuk ke hati itu cuma jadi informasi, betul kan? Oh, 70 pintu keburukan tertutup dengan sedekah. Informasi. Nah, malam hari ini kita minta sama Allah Ta'ala agar informasi ini menjadi ilmu dalam hati, bukan sekedar informasi. Allah masukkan ke hati kita jadi ilmu, punya rasa, karena al-ilm adzauq, ilmu itu rasa, bab rasa, ya, rasa. Bagaimana satu hadis Nabi ini betul-betul kita jiwai, kita rasakan, kemudian kita bisa ngamalin, ya, bisa kita amalkan. Coba diulangi ya. As-shadaqatu tasuddus sab'ina baban minassu. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Dah Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, yuk coba kita bayangkan dulu. Pernah tinggal di sebuah rumah? Pernah. Masih. Pernah diusir? Jangan sampai. Iya. Ini kan belum musim hujan ya. Cuman kita kan pernah mengalami kondisi di musim hujan, betul? Kalau rumah kita bocor persis di di ruang tidur kita di kamar, persis di atas tempat tidur bocornya. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Tes.
Tes, kelihatannya kecil nih, tes. Ganggu atau enggak ganggu? Ganggu. Nah itu kalau yang turun air, ganggu. Kemudian kalau dari lubang itu turun binatang, Masya Allah. Ganggu atau enggak ganggu? Ganggu. Di lubang itu ternyata ada mata manusia yang ngintip. Masya Allah. Ganggu atau enggak ganggu? Ganggu banget. Nyaman atau enggak nyaman? Tidak nyaman. Gara-gara apa? Satu lubang. Ya, di langit-langit ini. Satu lubang di atap kita. Satu lubang. Ini padahal lubang ini masih belum jelas statusnya. Ini lubang apa gitu kan ya? Nah, kalau ini bukan lubang, baban, pintu. Pintu sama lubang jauh berbeda. Pintu ini kalau dibuka berarti mempersilahkan orang masuk. Kalau pintu terbuka, orang boleh masuk. Kalau ditutup, orang nggak boleh masuk. Yang jadi masalah ini pintu namanya babesu, pintu keburukan. Jadi kalau pintu ini dibuka, keburukan apapun yang ada di jagat raya akan menggunakan pintu itu untuk masuk. Nah, dah ini mulai rodok kroso sekarang ya. Seneng saya lihat wajah-wajah yang tertegun kemudian kaget terperangah. Tadi dengar hadisnya kok nggak seperti itu ya. Kok sekarang hadisnya jadi sesuatu banget ya. Paham enggak? Jadi kalau pintu dibuka berarti mempersilahkan yang di luar masuk. Lah kalau ini pintu surga ya enak, yang di luar kita ini masuk. Tapi ini bukan pintu surga ini bab pintu yang kalau dibuka itu keburukan masuk. Jalan masuknya keburukan. Berarti yang bisa masuk banyak atau cuma satu? Banyak. Dan Nabi bersabda ada 70 pintu. Dalam bahasa Arab kalau udah Nabi Muhammad SAW menggunakan kata 70 sab'in itu mubalaghah. Artinya bukan jumlahnya 70, jumlahnya unlimited, jumlahnya tak terhingga, jumlahnya luar biasa. Tapi orang Arab kalau bilang banyak banget itu pakai kata sab'in, 70. Contoh dalam bahasa Indonesia. Itu yang hadir berapa orangnya? Ribuan. Padahal mung 1.100. 1.100 orang yang hadir pengajian. Dibilang berapa? Ribuan orang yang hadir. Maksudnya apa? Banyak. Yang hadir 200.000 orang. Yang hadir berapa orang? Ribuan. Artinya apa? Banyaknya luar biasa. Sebagaimana bahasa Indonesia punya kata untuk menyebut banyak luar biasa dengan ribuan, dalam bahasa Arab ada kata yang digunakan untuk menyebut banyak yaitu sab'in. Dalam satu hari Rasulullah SAW istighfar 70 kali. Artinya Rasulullah istighfarnya itu banyaknya luar biasa. Alal aqal minimal yang sahabat pernah ngitung sekali duduk 70. Sekali duduk 70. Tapi jumlahnya luar biasa banyak, mubalaghah, lebih dari 70. Nah ini Nabi bersabda SAW ada 70 pintu keburukan. Artinya ada sangat banyak pintu keburukan yang terbuka. Sekarang ini open pintu itu, masuk rumah kita, karena pintu keburukan di rumah kita kebuka. Makanya duitnya nggak berkah-berkah. Sholat kok angel. Iya, sholat kok angel, kok susah. Karena pintu keburukannya terbuka. Bocor nih, ada kebocoran tapi bukan satu lubang kecil, gede pintu. Berarti bocor atau jebol? Jebol. Lawangnya jebol, pintunya jebol. Maka kita perlu bukan nambal. Bahasa Arabnya bukan nambal, nutup. Nutupnya itu tasuddu, saddan. Seperti bendungan tuh, dibendung dengan sesuatu yang luar biasa. Gimana cara nutupnya? Ternyata gampang, gak butuh semen, gak butuh bata, ya gak butuh kerikil, batu kecil, gak butuh yang namanya
pasir. Cuman butuh satu kata, as-sodaqah, sedekah.